Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pengapian konvensional. Berikut adalah materi yang akan saya ajarkan. Yang pertama, sebelum kita mengenal cara kerja dari sistem pengapian konvensional, kita akan belajar apa itu pengertian, apa itu komponen dan fungsi masing-masing. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional adalah sebuah rangkaian mekatronika sederhana yang dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan percikan api pada busi pada interval waktu tertentu. Namun percikan api tersebut hanya diperlukan saat langkah usaha saja. Untuk itu ada rangkaian pemutus arus yang akan mengatur waktu busi untuk memercikan api, sehingga busi tidak selamanya menyala. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam sistem pengapian. Secara umum ada 4 macam sistem pengapian yang populer. Yang pertama itu adalah sistem pengapian konvensional. Model sistem pengapian yang pertama kali dirancang. Sistem ini mengandalkan mekanika distributor dan platina sebagai ciri utama. Sistem ini akan kita bahas lebih lanjut di bawah. Yang kedua adalah sistem pengapian CDI. Jadi sistem ini menggunakan prinsip pengosongan arus atau discharge pada kapasitor untuk menghasilkan tegangan pada koil. Sistem ini juga masih menggunakan platina sebagai pemutus arus. Yang ketiga itu adalah sistem pengapian transistor. Sistem pengapian semi elektronik yang tidak lagi menggunakan platina sebagai pemutus arus, melainkan menggunakan transistor sebagai pemutus arus. Yang keempat ini adalah sistem pengapian DLI. DLI ini singkatannya dari Distributor Less Ignition System. Dia tidak lagi menggunakan komponen distributor untuk membagikan arus ke tiap busi. Sistem satu ini paling umum ditemui pada mesin-mesin modern saat ini. Yang selanjutnya itu adalah komponen sistem pengapian konvensional. Sebelum kita tahu cara kerjanya, kita harus tahu bagian-bagiannya dan fungsi dari masing-masing dari sistem pengapian konvensional. Yang pertama itu adalah baterai atau aki. Dia berfungsi untuk menyediakan arus listrik pada sistem pengapian. Yang kedua adalah kunci kontak atau power switch. Dia berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan jalur kelistrikan menuju koil. Yang ketiga itu adalah fusi, berfungsi sebagai pengaman rangkaian dari kelebihan arus. Ini adalah contoh gambar dari fusi. Jadi ketika ada rangkaian dengan kelebihan arus, si fusi ini akan mengamankan arus tersebut. Yang selanjutnya itu adalah relay. Bertugas menjembatani arus listrik dari aki untuk langsung ke koil tanpa melewati komponen lain. Selanjutnya itu adalah ignition coil. Dia berfungsi untuk melakukan induksi agar tegangan listrik bisa naik ke 20 kV. Ini adalah contoh gambar dari relay. Ini adalah contoh gambar dari ignition coil. Platina, fungsi sebagai pemutus arus pada kumparan primer di dalam koil. Ini adalah contoh gambar dari platina. Jadi platina ini terdiri dari bagian-bagian lainnya. Yang pertama itu adalah knock distributor. Yang kedua adalah kontak tetap. Ini dia kontak tetap. Ini. Terus yang ketiga itu adalah kontak lepas. Kontak lepas ini. Yang keempat itu adalah pegas kontak pemutus. 4 pegas pemutus. 5 lengan kontak pemutus. Ini 5. 6 skrup pengikat. Ini skrup pengikat. Yang ketujuh itu adalah tumit ebonit. Nomor 8 adalah kabel dari minus koil, dan yang ke-9 itu adalah alur penyetel celah platina.
Nah, yang ketujuh itu adalah nok platina. Dia tonjolan yang akan mengatur kapan platina harus memutuskan arus primer coil. Nah, yang nomor 8 itu adalah kapasitor, komponen elektronika untuk menyerap percikan api pada celah platina. Yang ke-9 itu adalah distributor. Dia komponennya untuk membagikan output listrik bertegangan tinggi dari koil ke 4 busi. Nah, ini adalah contoh dari kapasitor. Ini adalah kapasitornya, dan ini adalah distributornya. Nah, untuk nok platina kita udah menemukannya di sebelahnya, yang sebelumnya. Nomor 10 itu kabel tegangan tinggi. Jadi kabel khusus yang dibuat untuk mengalirkan listrik bertegangan tinggi dari koil menuju busi. Nah, yang ke-11 itu adalah busi yang gunanya untuk mengubah listrik bertegangan tinggi menjadi percikan api. Nah, ini adalah contoh dari kabel tegangan tinggi yang terdiri dari kabel busi, korektor busi, dan tutup distributor. Nah, untuk yang busi ini ada di sebelahnya adalah contoh gambar dari busi. Nah, yang ke-12 itu adalah centrifugal advancer. Jadi fungsi dari centrifugal advancer itu untuk memajukan saat pengapian berdasarkan dengan kecepatan putaran mesin. Sehingga walaupun kecepatan gerakan naik turun piston semakin cepat, tekanan pembakaran maksimum yang dihasilkan tetap berada dekat setelah piston melewati titik mati atas. Jadi ini adalah contoh dari centrifugal advancer-nya. Next. Yang ke-13 adalah vacuum advancer. Jadi merupakan untuk memodifikasi timing pemutusan arus primer coil berdasarkan beban yang diterima mesin. Nah, ini adalah contoh dari komponen vacuum advancer. Jadi dia masih sama ya dengan platina. Dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu plat dudukan platina. Ini adalah plat dudukan platinanya ya. Nah, ini yang kedua adalah pull rod atau batang penarik. Ini. Yang ketiga itu membran atau diafragma. Yang keempat itu adalah spring atau pegas. Yang kelima itu adalah langkah maksimum. Yang keenam itu adalah sambungan selang vakum. Nah, ini sampai sini aja pertemuan kita. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.